Setelah Wang Lin membantai ke-8 anggota inti keluarga Teng, Wang Lin pun menglanjutkan lagi pembantaiannya dengan tujuan berikutnya kali ini adalah membantai anggota inti keluarga Teng terakhir, yaitu Teng pertama atau juga dijuluki sebagai Teng Wan. Singkat cerita, setelah Wang Lin melakukan perjalanan panjang, ia pun akhirnya sampai di TKP wilayah Teng Wan berada, yang kali ini terletak di sebuah tempat berbahaya milik keluarga Teng bernama Lubang Lumpur Hitam. Dengan ketika Wang Lin berada dalam jarak radius 1000 km dari wilayah Lubang Lumpur Hitam itu, ia pun perlahan mencoba memperhatikan secara seksama mengenai tempat itu. Setelah beberapa saat memperhatikannya serta merenung sejenak, ia pun memutuskan untuk menyimpan binatang roh nyamuknya dan menglanjutkan lagi penerbangannya secara mandiri untuk memasuki lubang lumpur hitam itu. Memasuki lubang lumpur hitam, Wang Lin pun mencoba mengecek isi di dalamnya menggunakan kemampuan indera pengamatannya. Setelah melakukan tindakannya ini, ia pun menemukan seorang pria cungkring tampak seperti kerangka sedang duduk di dalamnya dengan wajah yang sangat menakutkan, yang ternyata pria cungkring ini adalah Teng Wan. Mengetahui Teng Wan ada di dalam TKP lubang lumpur itu, keganasan membara pun spontan melonjak di raut wajah Wang Lin yang membuatnya berniat untuk bergegas membantainya dengan segera memunculkan bendera pembatasan di tangannya, diikuti kilat petir merah yang segera dimunculkan di matanya. Ia pun tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah Teng Wan yang ada di bawah, menyebabkan Teng Wan pun yang merasakan serangan kilat petir merah dari Wang Lin ini sontak bereaksi. Segera ia mengangkat tangannya, mencoba untuk menahan serangan kilat petir merah itu. Dengan ketika keduanya saling menghantam, itu pun segera menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Dengan kilat petir merah itu pun menghilang tanpa bekas, sementara retakan pun perlahan muncul di jari Teng Wan. Namun ketika Teng Wan baru saja menghela napas menghindari serangan kilat petir merah itu, Wang Lin pun sekali lagi meluncurkan serangan kilat petir merahnya dalam jumlah yang sangat banyak ke arahnya, menyebabkan Teng Wan pun spontan menunjukkan mode seriusnya sebelum kemudian mencoba menghalaunya. Ia pun memunculkan serangan energi cahaya dari telapak tangannya yang langsung diarahkannya ke serangan kilat petir merah itu, mengakibatkan serangan petir merah itu pun seketika hancur tak tersisa. Dengan setelah mengcounter serangan kilat petir merah itu, kemarahan ganas dan membara untuk bertarung pun spontan melonjak di dalam hatinya. Ia menyebabkannya pun segera meninggalkan TKP-nya, melesat terbang ke arah langit untuk menemui batang hidung dari Wang Lin. Namun ketika Teng Wan baru saja melesat ke atas, Wang Lin pun ternyata telah mengelilingi TKP wilayah itu dengan bendera pembatasan sebelum kemudian membentuk segel di tangannya. Dengan ketika segel itu terbentuk, bendera pembatasan pun tiba-tiba berubah menjadi bentuk naga yang tanpa ampun segera menyerbu ke arah Teng Wan. Tetapi dihadapkan dengan serangan bendera pembatasan dari Wang Lin, Teng Wan pun hanya menunjukkan kesantuyannya tanpa berniat sedikit pun menghindari serangan bendera pembatasan itu, melainkan ia hanya membiarkannya begitu saja menghantam tubuhnya sehingga membuat retakan tak terhitung jumlahnya pun segera muncul di sekujur tubuhnya. Di balik kondisinya yang kali ini dalam keadaan baik-baik saja tanpa menderita dampak serius serangan itu sedikit pun. Sontak saja melihat hal ini, keterkejutan hebat pun spontan ditunjukkan Wang Lin dengan tak menyangka Teng Wan memiliki kemampuan pertahanan edan di tubuhnya yang dapat menghalau semua serangan bendera pembatasannya. Sebelum kemudian ia pun mencoba lagi meluncurkan serangan bendera pembatasannya itu yang kali ini 2 kali lipat dari sebelumnya, ditambah dengan serangan kilatan petir merah di matanya. Tetapi demikian di bawah gempuran serangan Wang Lin itu, Teng Wan pun tetap menunjukkan kesantuyannya tanpa melakukan pergerakan sedikit pun saat ia hanya membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya dan pada akhirnya dihancurkan dengan pertahanan edan yang dimiliki tubuhnya. Merasakan kebuntuan menghadapi Teng Wan, terlebih lagi energi spiritualnya yang kali ini terkuras habis pasca terus-menerus meluncurkan serangan bendera pembatasannya. Wang Lin pun memutuskan untuk menghentikan sementara serangannya dari Teng Wan dan memilih untuk bergegas terbang menjauh dari TKP-nya sebelum kemudian mengeluarkan botol giok berisi pil di tangannya, lalu segera menelannya mencoba untuk memulihkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Tetapi tepat ketika Wang Lin masih melakukan tindakannya ini, Teng Wan pun yang sebelumnya hanya menunjukkan mode diamnya tiba-tiba spontan bereaksi. Dengan segera ia melesat meluncurkan serangannya ke arah Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang merasakan bahaya akan serangan Teng Wan ini bergegas cepat kilat terus mencoba menghindarinya sebelum kemudian memunculkan pedang terbang raksasanya yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Teng Wan. Melihat ini Teng Wan pun spontan menunjukkan raut wajah tercengangnya. Namun di balik ketercengangan yang ditunjukkannya itu, ia pun lagi-lagi hanya menunjukkan kesantuyannya, membiarkan pedang raksasa itu menghantam tubuhnya. Akan tetapi kali ini kemampuan pedang raksasa Wang Lin itu tampaknya OP, saat tubuhnya pun kali ini tak mampu menahan tekanan energi dari pedang raksasa itu, yang membuatnya pun kali ini perlahan menunjukkan keruntuhan.
Namun tanpa diduga ketika pertahanan edan dari Teng Wan itu akan runtuh, ia pun spontan membentuk segel di tangannya dan melontarkan serangkaian mantra yang mengatakan bersatu. Saat ketika segel itu berhasil terbentuk, tiba-tiba secara mengejutkan pertahanan edan di tubuhnya yang sebelumnya akan runtuh dengan anehnya memunculkan sinar energi cahaya emas dan kemudian kembali dalam bentuk semula, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya tak sedikit pun bisa berkata-kata di balik raut wajah herannya atas kemampuan pertahanan tubuh edan yang dimiliki Teng Wan. Setelah Wang Lin menunjukkan rasa herannya, Teng Wan pun tiba-tiba menatap Wang Lin di balik raut wajah ganasnya. Sebelum kemudian mengepalkan tinju di tangannya, ia pun tanpa ampun secepat kilat segera menumbukkannya ke arah Wang Lin. Saat ini pun menyebabkan Wang Lin yang melihatnya bergegas segera mundur menghindarinya. Tetapi baru saja Wang Lin melesat mundur, ia pun menemukan bahwa semua kekuatan spiritual di sekitarnya tampaknya telah tersedot oleh kekuatan misterius yang bahkan sepertinya menciptakan kekuatan untuk menjebaknya, sehingga membuatnya pun kali ini merasakan kecepatannya menurun secara drastis di bawah kekuatan ini yang membuatnya pun sontak perlahan menunjukkan kepanikannya. Tapi di bawah kepanikannya ini, ia pun mencoba membuangnya dan menunjukkan ketenangannya. Dengan segera ia mengeluarkan cermin perunggunya, ia memancarkan sinar cahaya hijau. Saat itu pun tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Teng Wan. Tetapi demikian di bawah serangan sinar cahaya hijau dari cermin perunggu Wang Lin, itu pun tampaknya tak berpengaruh sedikit pun pada Teng Wan. Saat malah sebaliknya ia secara barbar meluncurkan tumbukan edannya ke arah cermin perunggu itu, sehingga buat cermin itu pun yang terkena hantaman tumbukan ini mulai perlahan memunculkan sejumlah retakan, sebelum pada akhirnya cermin itu pun secara mengejutkan hancur dengan ledakan yang sangat dahsyat. Dengan ledakan itu pun segera menciptakan embusan angin besar yang menyapu seluruh TKP area baku hantam mereka. Dengan setelah embusan angin itu berlalu, Teng Wan pun secara tiba-tiba memuntahkan seteguk darah emas dari itu dimuntahkannya. Tubuhnya pun kali ini spontan terlihat melemah, sehingga membuatnya pun kali ini spontan menunjukkan kepanikan hebat di raut wajahnya dan bergegas mengejar darah emas itu mencoba untuk menelannya. Lihat ini Wang Lin pun spontan menunjukkan keseriusannya. Dengan tampak mengetahui ada sesuatu yang aneh dengan darah emas itu, membuatnya pun tanpa basa-basi melesat ke TKP darah emas itu mencoba untuk mengambilnya. Diikuti dengan Teng Wan yang juga mengulurkan tangannya untuk meraih darah emas itu. Dengan ketika keduanya meraih darah emas itu di balik kekuatan tangannya, darah emas itu pun secara mengejutkan tiba-tiba terbelah menjadi dua, dengan masing-masing setengahnya melayang ke arah salah satunya. Saat setelah Teng Wan memegang darah emas itu, ia pun dengan cepat menelannya, sebelum kemudian menatap Wang Lin menggunakan raut wajah ganasnya dan dengan cepat melesat mengejarnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya tanpa basa-basi bergegas kabur meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun di balik darah emas yang kali ini digenggamnya. Bari mencoba mengamati darah emas itu. Dengan setelah melakukan pengamatannya ini, Wang Lin pun akhirnya menyadari bahwa darah emas yang digenggamnya ini merupakan darah istimewa mengandung sedikit unsur darah dewa kuno. Mengamati darah emas itu, sebuah pemikiran pun melintas di mata Wang Lin. Saat segera ia memunculkan dua boneka Next Gen Soul yang waktu itu didapatkannya dari orang tua Jimu, sebelum kemudian memerintahkan keduanya untuk bergegas menyerang Teng Wan. Menyebabkan kedua boneka itu pun tiba-tiba memunculkan cahaya merah di matanya dan tanpa basa-basi melesat menyerbu ke arah Teng Wan. Melihat ini, Teng Wan pun segera membentuk kepalan tinju di tangannya yang tanpa ampun langsung dilesatkannya ke arah salah satu boneka. Saat itu pun menyebabkan si salah satu boneka itu yang terkena tumbukan ini, tubuhnya pun pada akhirnya dihancurkan sampai berkeping-keping. Tetapi meskipun besti boneka itu dimokatkan, salah satu boneka lainnya yang masih hidup pun tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan sosok Teng Wan. Dengan kali ini ia masih secara barbar terus-menerus menyerangnya. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihat buah kuantum bonekannya itu melawan Teng Hao langsung memanfaatkan kesempatan ini. Dengan segera ia melemparkan darah emas yang didapatkannya sebelumnya ke arah udara, membentuk segel tangan yang sangat rumit di tangannya, diikuti serangkaian kata mantra yang diucapkannya. Saat ketika semua ritual itu berhasil dilakukannya, darah emas pun mulai mendidih dan mengeluarkan sekumpulan gas putih. Dengan ketika semakin banyak gas putih keluar, darah emas pun tiba-tiba berubah menjadi simbol yang aneh. Dan ketika simbol aneh itu muncul, langit pun tiba-tiba menjadi gelap gulita dan semua awan menghilang ketika seberkas cahaya keemasan menggantikannya. Dengan saat cahaya emas itu turun, sosok tinggi besar yang terdiri dari energi spiritual murni tampak seperti seekor raksasa pun segera muncul.
Pasca kemunculan sosok raksasa ini, Walin pun kali ini tampak mengalami kesuraman, ditandai dengan tanda bintang di dahinya yang perlahan menunjukkan tanda-tanda redup. Tetapi di bawah kesuraman yang kali ini dialaminya, Walin pun masih menunjukkan jiwa pantang menyerahnya. Dengan pada saat yang sama, ia pun berjuang untuk mengarahkan tangan kanannya ke arah Teng Wan, tampak memerintahkan sosok raksasanya itu untuk menyerangnya, yang kali ini menunjukkan mode cupunya melarikan diri. Membuat sosok raksasa itu pun yang melihat perintah dari Wang Lin itu langsung mematuhinya. Saat segera ia pun tanpa ampun mengayunkan tangan raksasanya ke arah Teng Wan yang kali ini sedang melarikan diri, sehingga buat Teng Wan pun yang terkena serangan tangan raksasa ini pada akhirnya mokat. Dengan tak lama setelah mokatnya Teng Wan, setetes darah emas pun muncul tepat di mana TKP dirinya mokat, membuat Wang Lin pun segera mengulurkan tangannya, menyerap setetes darah emas itu yang langsung terbang ke arahnya. Dan pada saat yang sama, sosok raksasa sebelumnya membungkuk ke arah Wang Lin, berjalan menuju matahari terbenam dan menghilang, diikuti simbol aneh yang dibentuk oleh darah emas sebelumnya juga menghilang. Dengan pada akhirnya, Wang Lin pun memutuskan untuk bergegas pergi dari TKP-nya, bertujuan memulihkan kondisi tubuhnya di suatu tempat. Dan singkat cerita, setelah Wang Lin sampai di tempat yang ditujunya itu, ia pun perlahan memandangi boneka rohnya dengan bisa melihat bahwa bonekanya itu telah mengalami banyak kerusakan pasca bertarung melawan Teng Wan sebelumnya. Tetapi menurut informasi di Batu Giok mengenai boneka itu yang dibacanya, ia pun mengetahui boneka itu dapat memperbaiki dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia pun segera membuat segel dan menempelkannya di dahi boneka itu. Saat itu pun membuat boneka itu segera berubah menjadi kepulan asap yang segera kembali ke dalam tas penyimpanannya. Dan setelah Wang Lin menyimpan bonekanya itu, ia pun memandang ke arah di mana Teng Wan mokat sebelumnya dengan tampilan seriusnya, yang membuatnya pun tak pernah berharap keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Jadi yang kali ini bisa ia lakukan adalah meningkatkan kemampuan di dalam tubuhnya dengan tujuan membantai semua keluarga Teng itu sampai tak tersisa, terutama target pembantaian utamanya yaitu Teng Huaiyuan.